Pancasila dan etika. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu mengajarkan kebaikan, satunya lagi mewujudkan kebaikan itu. Mari kita pahami mengapa 5 sila itu menjadi landasan moral untuk setiap langkah hidup kita. Pancasila menjadi sumber etika bukan tanpa alasan. Secara yuridis, ia adalah norma dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, seperti yang ditegaskan Notonegoro, Pancasila adalah dasar kerohanian bangsa. Inilah yang kita sebut etika Pancasila, yaitu etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini bersifat universal, bisa diterima siapapun dan kapanpun. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan sekedar tidak melanggar Pancasila, namun bagaimana perbuatan itu meninggikan nilai yang ada dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Pancasila adalah sistem nilai yang utuh. Menanamkan satu nilai saja tidak cukup. Kesatuan organis dari nilai kelima ini adalah kekuatan moral terbesar kita. Penanaman nilai ini paling efektif harus dimulai dari pendidikan informal di keluarga, didukung oleh sekolah, dan didukung media yang membangun karakter. Penanaman nilai paling efektif harus melalui pendidikan. Pendidikan informal di keluarga adalah landasan utama. Namun, dukungan pendidikan formal di sekolah juga dibutuhkan. Guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Guru adalah arsitek moral dan panutan utama. Guru bertanggung jawab mengubah konsep filosofis Pancasila menjadi kebiasaan harian peserta didik. Kuncinya adalah penanaman nilai yang menyeluruh dan sistematis, alias tidak terpisah-pisah. Untuk membentuk etika yang kuat, guru harus menggunakan pembelajaran kontekstual. Artinya, etika Pancasila diajarkan tidak hanya lewat hafalan, tetapi dihubungkan langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Nilai harus dihayati di momen nyata, bukan hanya di atas kertas. Contoh sederhananya adalah mengajarkan sila kedua melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Salah satunya ialah, apa yang kamu lakukan kalau temanmu lupa membawa pensil? Pertanyaan ini melatih siswa untuk berempati secara langsung, sekaligus menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalam sila kedua. Ajaran baik. Menolong. Tolong. Mau nggak? Orang. Kenapa? Misalnya ini Kenapa? sangat cuek.
Kenapa berani? Berani kan karena teman-teman. Oke. Berani. Kenapa berani? Main apa? Yang main terisi. Oke. Perlu. Kenapa perlu? Kenapa perlu? Ayo. Berantakan. Kita baru saja melihat kejujuran yang sangat berharga. Saat ditanya, apakah kamu mau berkelompok dengan teman yang rambutnya keriting? Dua anak ini ternyata masih menjawab belum mau. Jawaban ini adalah potret nyata bahwa etika Pancasila, khususnya sila ketiga dan sila kedua, belum sepenuhnya terinternalisasi. Ini bukan kegagalan anak, melainkan PR kita bersama. Anak kecil seringkali masih berpikir egosentris dan kesulitan menerima perbedaan yang kasat mata. Hal ini menandakan bahwa tugas perkembangan anak untuk menerima toleransi dan keberagaman masih perlu adanya intervensi kontekstual yang lebih intensif dari lingkungan terdekat. Etika Pancasila bukan sekedar ceramah. Penanaman nilai harus berulang, nyata, dan kontekstual. Hal ini memerlukan peran aktif kita, yaitu guru. Harus menjadi teladan yang merangkul semua perbedaan di kelas. Orang tua harus mengajarkan bahwa setiap manusia, apapun bentuk fisiknya, adalah ciptaan Tuhan yang sama-sama berharga dan berhak mendapat keadilan. Pada akhirnya, Pancasila adalah sistem etika yang kuat. Ia tidak hanya meminta kita untuk tidak berbuat jahat, tetapi meminta kita untuk meninggikan nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan. Mari jadikan seluruh nilai Pancasila sebagai landasan moral. Dengan dedikasi guru dan dukungan keluarga, kita akan mampu membentuk generasi yang benar-benar berkarakter dan berkepribadian Indonesia.